Hai guys, balik lagi bareng gua. Nah, di video kali ini gua bakalan ngasih tahu kalian nih, salah satu laptop yang banyak banget dicari sama para mahasiswa, gamers entry level, atau orang yang lagi cari laptop dengan harga tipis tapi speknya itu gahar. Yap, HP Vitrus namanya. Aduh, susah bukanya. Nah, BTW ini baru ya. Yang katanya sih sebenarnya laptop ini tuh laptop gaming teman-teman, tapi bisa dipakai buat kerja juga. Dan harganya juga nggak terlalu mahal kok. Menurut kalian apakah worth it laptop ini dibeli di tahun sekarang? Oke, kalau misalkan kalian penasaran, tanpa berlama-lama lagi, mendingan kita langsung aja yuk ke review lengkapnya. Rimas Laptop, solusi laptop kamu. Teknisi berpengalaman, kerja rapi selalu. Dari beli, servis sampai upgrade baru. Nah teman-teman, sekarang kita ngebahas ke bagian desain dari laptop HP Vitrus ini dulu ya. Dan looks yang paling gua suka dari laptop ini tuh, dia walaupun laptop gaming, tapi sama sekali nggak lebay. Kayak banyak RGB lampu di mana-mana gitu loh. Dia ini kelihatannya itu clean, terus elegan, kayak laptop buat kerja pada umumnya lah. Dan ini tuh laptop cocok banget buat kalian yang pengen laptop gaming tapi nggak rame di meja. Bodinya itu dia dari plastik sih, tapi feel-nya nggak murahan teman-teman. Keyboardnya juga enak, touchpad-nya juga gede dan juga responsif, layarnya juga cakep, dia udah Full HD. Refresh rate-nya 140 Hz. Buat lo yang doyan main game, ini berasa banget bedanya. Gerakan di layar tuh lebih mulus, terutama pas main game FPS kayak Valorant atau Apex. Terus sekarang kita ke bagian performanya. Kalau performanya sendiri dia bisa di-adjust alias bisa dipilih yang mana. Biasanya sih laptop ini tuh bisa pakai Ryzen 5 atau Intel Core i5. Dan kalau GPU-nya sendiri dia dimulai dari GTX 1650 dan juga RTX 4050. Nah, nanti lo tinggal pilih tuh sesuai budget dan juga kebutuhan kalian di rumah masing-masing. Buat main game e-sport aman banget. Valorant, CS2, Genshin, Impact jalan mulus teman-teman. Buat yang lebih berat kayak GTA 5, terus ada Cyberpunk, bisa juga asal lu turunin sedikit settingnya biar suhu tetap adem dan juga nggak drop. Kalau kalian nanya, bang ini tuh bisa dipakai buat ngedit gak sih? Bener-bener bisa banget teman-teman. Apalagi di bagian layarnya, karena dia udah 144 Hz, jadi saturasi dan juga brightness-nya dia bener-bener tajam banget. Dan kalau misalkan kalian mau ngedit berat kayak ngedit 4K atau enggak animasi, gua saranin pakai coolpad ya, biar pendingannya itu enggak jadi panas gitu loh. Nah ini yang paling lu harus tahu juga, namanya juga laptop gaming ya kan, pasti bakal ada suara kipas walaupun sedikit. HP Victus ini pendinginnya lumayan sih, ada dual fan. Tapi kalau lo mau main berat terus ya tetap aja bakal berisik dikit dan bagian atas keyboard mulai anget. Saran gua ya tadi pakai cooling pad biar adem dan juga nggak bikin kipas jadi kayak kerja rodi. Nah, salah satu kekurangan di laptop ini tuh di bagian baterainya teman-teman, karena dia itu kalau misalkan kita ngerjain kerjaan berat apalagi ngegame terus dari pagi sampai malam gitu, siap-siap aja kalian harus nyiapin colokan karena dia cuman bisa dipakai 2 jam doang pemakaian. Dan kalau misalkan kalian ngerjain kerjaan ringan atau ngegame biasa aja nggak terlalu berat, dia bisa dipakai 5 jam sampai 6 jam. Karena menurut gue pribadi baterai itu penting ya, salah satu aspek yang penting. Karena kalau misalkan kita ngebawa kemana-mana, dia kayak agak ribet kalau misalkan kita bawa casannya. Terus sekarang kita ke bagian port. Nah ini tuh portnya lumayan lengkap. Ada USB-C, USB-A, HDMI, jack audio, LAN. Pokoknya semua yang lo butuhin ada lah. Jadi nggak perlu ribet bawa dongle kemana-mana. Nah jadi gitu guys, sekarang kita rangkum ya kelebihan sama kekurangannya. Kelebihannya dulu deh, dia di bagian layar cukup gede, terus layarnya juga dia 16 inci 144 Hz. Terus buat main game berat ini tuh saturasi sama brightness-nya benar-benar tajam. Desainnya juga dia kalem banget. Apalagi kalau kalian suka sama laptop yang modelnya itu clean, terus nggak norak, nggak banyak lampu-lampu, tapi bisa tetap main game, ini cocok banget. Dan untuk harganya sendiri dia masih masuk akal kok, tergantung performa dan juga spesifikasi yang diberikan. Dan tergantung kebutuhan kalian juga. Dia
dijual dari harga 10 sampai 18 jutaan teman-teman. Kalau kalian beli yang baru, harganya itu 18 sampai 20 juta. Kalau kalian beli yang masih second, dia di harga 10 sampai 15 juta aja. Dan balik lagi ke bagian kekurangan, yang pertama yang paling gua notice yaitu baterainya. Karena dia cepat habis. Kedua, di bagian kipas, dia agak sedikit berisik kalau kita main game berat. Dan kalau sisaannya dia masih aman banget kok. Bagian keyboard aman. Terus touchpad juga aman. Kalau kalian nanya worth it gak sih laptop Victus ini di tahun sekarang? Jawaban gue pribadi worth it banget teman-teman. Dengan harga segitu kalian udah bisa dapetin spek kayak gini. Apalagi kalau kalian demen banget buat main game, terus kayak sering streaming online, ini cocok banget karena di bagian webcamnya pun dia udah 1080p. Jadi kalian bebas tuh bisa ngobrol-ngobrol sama followers kalian, ya kan, bisa dipakai Zoom meeting juga. Dan gambarnya pun balik lagi nggak bakalan boring. So itu dia teman-teman sedikit review mengenai laptop HP Victus. Gimana nih menurut pendapat kalian semua? Dan kalau misalkan kalian ada pengalaman pas lagi pakai laptop Victus ini, boleh banget buat ceritain pengalaman kalian di kolom komentar ya. Oke lah, seperti biasa kalau misalkan kalian suka boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe aja karena kedepannya bakalan banyak banget nih review-review laptop atau rekomendasi laptop yang bakalan gua bahas. So sekian dari gua, see you next time.